Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musrin dengan NIM 25650052. Di sini saya akan jelaskan tentang pemrograman yang ditugaskan. Di sini ada 3 pemrograman, saya akan jelaskan satu persatu. Tidak berlama-lama, saya jelaskan tentang pemrograman yang ada di sini. Pertama itu ada input, saya akan jelaskan dari int atau integer angka nil int 6 ini. Ini ada apa? Itu untuk membuat array integer bernama angka, array membagi kepada 6 elemen. Terus int jumlah genap itu adalah variabel untuk menghitung jumlah bilangan genap nilai awalnya dari 0. Terus kedua itu adalah variabel untuk menghitung jumlah bilangan ganjil, nilai awalnya itu dari 0. Misal for int i angka ini adalah sebuah perulangan. Ini adalah sebuah perulangan yang dimulai dari i sama dengan 0 mulai dari indeks pertama, terus i sama lebih dari angka indeks masih kurang dari panjang array, terus angka leg 6 sama dengan 6 i plus setiap perulangan nilai i bertambah 1 itu. Juga sistem outprint input array untuk menampilkan teks input ke layar, i tambah 1 digunakan agar nomor tampil mulai dari 1 bukan 0. Terus int angka input ini menerima input integer dari keyboard, nilai disimpan ke array angka pada indeks ke i. Ke sistem outprint genap ini menampilkan judul bagian bilangan genap. Dan in ini artinya pindah baris. Kita masuk perulangan lagi ke for. Nah ini untuk mengecek apakah bilangan genap. Persen adalah operator modulus, sisa bagi. Bilangan genap memiliki sisa bagi 0 saat dibagi 2. Terus 8 dibagi 2 sama-sama dengan 0. Menampilkan, terus sistem outprint ini menampilkan angka genap beserta urutannya. Contoh, masuk ke jumlah genap. Jumlah genap itu menambah nilai jumlah genap sebanyak 1 seperti jumlah genap 1. Masuk ke sistem outprint bilangan ganjil sama seperti saya jelaskan di bawah di atas. Tapi bedanya ini adalah ganjil, ini genap, ini ganjil. Oke. Masuk ke sistem outprint ini untuk menampilkan sebuah variabel ke layar. Ini untuk genap dan ini untuk ganjil. Pemrograman saya run. Di sini saya sudah run. Coba kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita akan menampilkan bilangan ganjilnya dan bilangan genapnya. Nah, genapnya itu dari 2, 4, 6, ganjilnya itu dari 1, 3, 5. Dan jumlah genapnya ada 3, jumlah ganjilnya adalah 3. Seperti itu. Sampai lama-lama langsung kita ke pemrograman kedua. Oke, kita sudah di pemrograman kedua. Lama-lama saya jelaskan tentang yang ada di pemrograman gua ini. Sama dari subblok ini, dari string nama new string 5. Itu apa? Untuk membuat array bertipe string, array bernama nama, kapasitas array 5 data nama. Terus lanjut ke bawahnya itu untuk variabel untuk menyimpan nama yang paling panjang. Awalnya itu kosong, langsung ke for. For itu apa? For itu perulangan untuk menginput nama-nama. Nah, nama lengket sama dengan 5, jadi lo berjalan 5 kali. Masuk ke sistem untuk menampilkan teks input. Masuk ke nama input teks. Nah, ini menerima input perulangan teks atau string disimpan ke array nama pada indeks ke i. Nah, lanjut ke if nama lengket panjang karakter. Ini mengecek apakah panjang nama saat lebih besar dari panjang sebelumnya. Leg ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string. Masuk ke nama panjang nama ini. Nama panjang nama ini jika nama sekarang lebih panjang maka simpan nama tersebut ke variabel nama terpanjang. Nanti kita akan tersimpan di nama terpanjang, dia akan terpisah. Nah, terus nama panjang karakter nama i lengket ini untuk menyimpan jumlah karakter nama terpanjang tersebut. Nah, dia menyimpan nama yang paling panjang seperti itu. Masuk ke bawah itu garis pemisah tampilan output. Terus ke for itu kita masuk perulangan lagi.
masuk ruangan untuk menampilkan semua isi array yang ada di nama itu. Masuk ke sistem outprint nama untuk menampilkan nama satu persatu. Nah, masuk ke sistem outprint ini untuk menampilkan garis pemisah, menampilkan nama yang memiliki karakter paling banyak, menampilkan jumlah karakter dari nama terpanjang, garis penutup output, dan selesai. Selamat gitaran. Contoh, sini saya tulis Akbar, terus Zal, terus Dodo misalnya, terus Abi, di sini ini coba. Oke. Nah, di sini ada 5 karakter nama, dan di sini dia tekan input 5-5-nya, tapi dia akan mengambil nama yang paling terpanjang, yaitu Akbar. Itu nama yang paling terpanjang karena dia memiliki 4 karakter. Nah, kenapa di sini dia Akbar sama Rizal ini kan sama nih, ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ada 5 karakter. Kenapa tidak Rizal? Karena Akbar ini yang pertama, jadi dia input nama pertama yang paling panjang, seperti itu. Sekian dari saya, kita masuk ke pemrograman ketiga. Pemrograman langsung yang saya jelaskan yang ada di pemrograman ketiga ini. Nah, sini saya mulai dari string nama new string ini. Oke, saya akan blok dari itu saya jelaskan. Oke, yang pertama itu ada namanya string nama, string new string 5. Ini apa? Untuk membuat array nama bertipe string, kapasitasnya itu 5 data siswa, jadi dia dibatasi dengan 5 data siswa. Kita masuk ke int untuk membuat array bertipe integer, digunakan untuk menyimpan nilai ujian 5 siswa. Lanjut ke int nilai tertinggi 0, itu untuk variabel untuk menyimpan nilai terbesar, awalnya diisi dari 0. Masuk ke string nama tertinggi, variabel untuk menyimpan nama siswa dengan nilai tertinggi, awalnya itu 0. Masuk ke input data siswa, yaitu for, untuk perulangan sebanyak 5 kali, digunakan untuk input nama dari nilai siswa. Lanjut ke sistem outprint input nama siswa untuk menampilkan teks input nama siswa. Masuk ke nama i input next line untuk menerima input dari nama keyboard, simpan ke array nama. Masuk nama 0. Masuk ke sistem outprint input ujian ini untuk menampilkan teks input nilai ujian. Masuk ke while true untuk log tak terbatas, digunakan untuk agar program terus meminta input sampai benar. Masuk ke tree area ini mencoba menjelaskan kode, mungkin error. Nah, nilai i sama dengan integer percent input next line, itu apa? Untuk mengubah input string menjadi integer, persen ini digunakan untuk konversi string atau angka, contohnya 90 jadi 90 begitu. Nah, break, keluar dari log void jika di input valid. Masuk ke chase number format expand n untuk menangkap error jika input bukan angka, jadi dia kalau bukan angka dia error gitu. Masuk ke sistem outprint input tidak valid, masukkan angka. Nah, ini untuk menampilkan pesan error, program meminta input ulang, seperti itu. Masuk ke sistem outprint, menambahkan baris kosong agar output lebih rapi. Masuk ke if nilai i tertinggi, mengecek apakah nilai saat ini lebih besar daripada nilai tertinggi sebelumnya. Jika benar, nilai tertinggi diperbarui, jika salah tidak. Oke. Masuk ke nilai tertinggi nama i, itu nama siswa dengan nilai tertinggi juga diperbarui. Masuk ke sistem outprint ini untuk menemukan garis pemisah, dan sistem outprint note nama nilai ini untuk menampilkan header tabel. Garis miring T ini intinya tab, spasi otomatis, dia akan otomatis seperti itu. Masuk ke sistem outprint ini untuk garis pemisah tabel juga. Langsung ke penampilan semua data. Nah, ini apa? For ini kita masukkan perulangan lagi untuk menampilkan seluruh data siswa.
Semua sistem outprint I tambah 1 tambah garis miring T ini untuk menampilkan nomor, nama, dan nilai siswa. Oke, masuk ke menampilkan hasil akhirnya itu ya sistem outprint untuk menampilkan garis pemisah. Jadi sistem outprint lagi nilai tertinggi untuk menampilkan nilai terbesar. Sistem outprint nama siswa nilai tertinggi menampilkan nama siswa dengan nilai tertinggi. Sistem outprint garis penutup input close menutup objek scanner menghemat scanner atau memori tanpa beramal-mal sedikit paran. Oke, sini saya akan masukkan nama siswa Musrin. Sini saya akan masukkan 90. Terus sini akbarnya itu enter 60 contoh pixel 80 todo 30 rim 89. Oke, di sini nilai tertinggi itu adalah Musrin dengan nilai yang 90. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.